Selamat pagi Bapak Al-Hadi, BSSI MKom PhD, dan Bapak Ibu sekalian peserta perkuliahan komputasi lanjut dan Big Data. Kami dari kelompok Ngehits akan menyampaikan presentasi hasil diskusi kami yang berjudul Peranan dan Hubungan Big Data, Data Mining, Data Science, dan AI. Saya sendiri, Rudolf Martua, bersama dua rekan saya, Pak Wildan Al-Rashid dan Pak Teadi Tungson. Hari ini 19 November 2021. Latar belakang penulisan dari makalah ini adalah data memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategi, terutama ketika memasuki era ledakan data atau yang dikenal dengan data besar atau big data, di mana perusahaan-perusahaan dalam berbagai sektor diharuskan menangani sejumlah data besar. Big data, hal ini dikarenakan data yang besar dapat menawarkan wawasan yang sangat berharga. Selain itu juga menawarkan keunggulan kompetitif jika sumber daya teknologi dan organisasi mendukung mereka. Morabito 2015. Oleh karena itu, pihak-pihak yang mampu mengolah dan memanfaatkan data-data yang tersedia dalam volume besar, cepat berubah, keragaman variatif, dan kompleksitas yang tinggi, serta kecepatan penambahan data yang tinggi, dapat mengambil keuntungan yang besar dengan mengacu pada manfaat besar yang ditawarkan oleh teknologi big data. Rumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah apa peranan dan hubungan big data, apa itu data mining, apa itu data science, dan apa itu artificial intelligence atau AI. Oleh karena itu, tujuan penulisan yang kami ingin capai adalah mengetahui peranan dan hubungan big data, mengetahui apa itu data mining, mengetahui data science, dan mengetahui apa itu artificial intelligence atau AI. Yang pertama, kita akan masuk pada peranan dan hubungan big data. Sebelum lebih lanjut, kita mulai dulu dengan definisi dari big data itu sendiri. Adanya pergeseran representasi data dari yang tekstual dalam bentuk buku tercetak menjadi virtual yang dibaca secara visual telah menciptakan tantangan baru bagi masyarakat. Data yang tersaji secara virtual ini memiliki jumlah yang sangat besar, akses yang sangat cepat untuk ditemukan, dan tersaji secara variatif berupa teks, grafik, gambar, diagram, bahkan video. Arus data dan informasi tumbuh signifikan dalam ukuran dalam jumlah dan media yang bervariasi, yang kemudian disebut sebagai Big Data. Sugiarsono 2015. Ini adalah data user dari Big Data. Pengguna dari Big Data menurut catatan Sugiarsono 2015 bahwa di tahun 2012 Facebook itu mencapai penggunanya 1 miliar, menangani 350 juta unggahan foto, 4,5 miliar like, dan 10 miliar pesan setiap hari. Artinya bahwa jejaring sosial media ini menyimpan data lebih dari 100 petabytes untuk kebutuhan analitiknya. Yang kedua, di tahun 2014, pengguna Twitter mencapai 500 juta dengan 284 juta pengguna aktif dan setiap hari menangani 1,6 miliar search query. Yang ketiga, pengguna YouTube di 2013 mencapai 1 miliar pengguna. Mesin pencari search engine Google mempublikasikan data bahwa pada bulan April 2014, Google mencatat sekitar 100 miliar query atau pencarian per bulan, dan lain sebagainya. Angka-angka tersebut menampakkan bahwa pergerakan data sungguh sangat besar sekarang ini dan akan terus tumbuh. Sugiarsono 2015. Yang berikutnya adalah teknologi dan infrastruktur dari Big Data. Menurut Aryasa 2015, teknologi Big Data memiliki data-data terlalu besar dan terlalu cepat, atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur database konvensional, sehingga diperlukan sebuah teknologi berupa software yang bisa mengekstrak dan memperoleh data yang diperlukan secara spesifik. Dalam perkembangannya, terminologi Big Data selalu dikaitkan dengan science, data mining, maupun data processing. Namun, Big Data melibatkan infrastruktur dan teknik data mining atau data processing yang lebih canggih dari sebelumnya. Dalam mengimplementasikan teknologi Big Data pada suatu lembaga, maka dibutuhkan 4 elemen penting, yaitu ada data, teknologi, proses, dan SDM-nya. Artikel ataupun paper Big Data sudah tersebar luas di dunia digital. Yang pertama, kita bisa melihat datanya dari Google Scholar Database 2019, terdapat 4.980.000 artikel tentang Big Data. Yang kedua, database Scopus di 2015, terdapat 114 artikel tentang Big Data, 64 artikel pada tahun 2014, dan 43 artikel pada tahun 2013.
Data tersebut menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu perhatian para peneliti terhadap isu big data semakin meningkat. Jenis paper big data yang sering dipublikasikan adalah research paper, di mana paper ditulis dan disusun berdasarkan pendekatan riset. Terdapat publikasi 159 research paper, 27 artikel general review, dan 15 artikel technical paper, menurut Jin et al. 2015. Dan di sini ada some cities that concern to big data, dan seperti yang Bapak Ibu lihat atau saudara-saudara lihat, pada bagian tengah yang tercetak tebal di situ Beijing ataupun China. Nah, jadi hal yang menarik dari hasil analisis GDAL Cloud tersebut adalah terdapat dominasi dua negara maju, yaitu China dan United States dalam isu big data. Hal ini menunjukkan kedua negara tersebut telah memusatkan kajian strategisnya seputar isu-isu big data dengan beragam kepentingan di dalamnya. Selain itu, data tersebut menunjukkan adanya persiapan dan kematangan kedua negara tersebut di era big data atau dikenal data intensive science era, Jin et al. 2015. Yang berikutnya adalah karakteristik dari big data. Pada mulanya itu sebenarnya dikenal dengan karakteristik dari sebuah big data itu dengan tiga ciri, yaitu volume, velocity, and variety. Nah, sedangkan seiring berjalan waktu, sudah mulai ada penemuan baru, dilanjutkan dengan 4V, 5V, 6V, bahkan hingga 18V. Di sini seperti yang Anda lihat, di sini ada apa namanya? Menurut Arokia Panimalar, bahwa dalam International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) menyebutkan bahwa dia menemukan hingga sampai 18V. Nah, di sini ada 18. Yang pertama ada volume, yang kedua velocity, ketiga value, keempat variety, veracity, validity, volatility, visualization, virality, viscosity, variability, venue, vocabulary, vagueness, verbosity, voluntariness, versatility, and complexity. Jadi kalau melihat dari awal mulanya, volume itu merupakan karakteristik dari big data. Kenapa? Karena kualitas dari data yang dikumpulkan dan disimpan, besaran data yang digunakan dalam TB, terabyte ya. Jadi sangat besar sekali. Kemudian yang kedua, yaitu velocity-nya, yaitu kecepatan transfer antara sumber data dan tujuan data. Kemudian yaitu variety-nya atau varietasnya, tipe-tipe datanya. Berbagai jenis data seperti gambar, video, dan audio. Itu awal mulanya. Dan semakin seiring berjalan itu, maka bisa saja ini akan bertambah lebih dari 18V. Yang berikutnya adalah data struktur. Dari penjelasan variety pada slide sebelumnya, kita mengetahui bahwa struktur data itu terbagi menjadi tiga menurut Nanning 2021. Yang pertama adalah data terstruktur, di mana bisa digunakan langsung. Kalau yang kedua data semi terstruktur, yaitu perlu diolah atau perlu diolah sebelum digunakan. Dan yang ketiga adalah unstructured data, data tidak terstruktur, di mana di sini data perlu dianalisis, diolah, dan baru bisa digunakan. Yang berikutnya tentang konsep big data. Pada gambar di sebelah kanan, konsep big data itu dimulai dari adanya big data, kemudian akan dilakukan adalah analysis, dan setelah itu pada tahapan selanjutnya akan diambil sebuah keputusan, decisions. Nanning 2021. Data yang masuk itu kita sebut dengan integrasi data, di mana integrasi data itu merupakan proses untuk mengumpulkan semua data yang telah dibuat hingga menjadi big data. Semua data tersebut akan tetap tercatat pada sistem untuk kemudian digunakan pada proses selanjutnya. Artinya, pada proses integrasi data, fokus utamanya adalah pengumpulan data saja. Yang kedua, pengelolaan data. Semua data yang dihasilkan harus mampu dikelola dengan tepat, baik dan saat menyimpan ataupun mengaksesnya. Untuk itu, diperlukan sebuah ruang penyimpanan besar, serta bisa diakses kapan saja dan dari mana saja. Kalau untuk bisnis, penggunaan website dengan layanan hosting yang mumpuni itu bisa menjadi pilihan. Yang ketiga, analisis datanya. Semua data yang sudah disimpan dan dikelompokkan sesuai jenisnya bisa dianalisa untuk kebutuhan lebih lanjut. Sebagai contoh, riwayat belanja konsumen di toko online Anda bisa menjadi informasi produk apa yang layak ditawarkan ketika konsumen tersebut sedang berbelanja. Dengan begitu, potensi pembelian produk semakin besar karena penawarannya relevan. Kalau hal ini mampu diterapkan ke semua konsumen berkat adanya big data, maka penjualan produk bisnis akan dapat ditingkatkan. Nanning 2021. Arsitektur dari big data itu sendiri
Yang pertama dimulai dari data source. Ini kira-kira gambaran dari arsitektur data big data itu sendiri, di mana data source itu merupakan sumber data yang bisa berasal dari berbagai sumber, misalnya dari calon konsumen toko online Anda yang akan membuat akun dengan mengisi data diri. Kemudian yaitu data agregator, sebagai tools pengolah big data akan menerima data tersebut dan lalu menyalurkan data tersebut. Kemudian, ada dua cara yang bisa digunakan setelah melalui data agregator, yaitu yang pertama real-time streaming processor, dan yang kedua adalah Hadoop. Untuk yang pertama, di sini real-time streaming processor menganalisis data yang bersifat real-time. Sedangkan Hadoop merupakan tempat penyimpanan data yang sangat besar. Jika data terhitung ringan, setelah real-time streaming processor, data disimpan dalam data store atau tempat penyimpanan data yang telah dianalisis. Jika kuantitas data sangat besar, maka di tools Hadoop, data diproses dengan sistem non-real-time processor, setelahnya barulah data bisa disimpan di data store. Nanding 2021. Di sini kita melihat ada manfaat dan contoh big data dalam bisnis. Ya. Menurut kelompok kami kelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah pengembangan produk menjadi lebih mudah. Artinya, sebaliknya, jika ada produk yang penjualannya sangat rendah, maka Anda bisa menganalisa penyebabnya dari data yang ada. Kemudian bisa memutuskan apakah akan memperbaikinya atau menghentikan produksinya. Yang kedua, peluang inovasi bisnis jadi lebih terbuka. Kita dapat mengenali tren minat konsumen, bisa dari jenis produk atau berdasarkan banyaknya transaksi suatu produk. Kemudian Anda bisa membuat inovasi produk baru sesuai tren yang lebih mudah menarik banyak konsumen. Bisa juga berperan, bisa juga berupa penerapan sistem baru yang mendukung penjualan produk. Contohnya, banyak konsumen suka menggunakan metode transfer dan kartu kredit untuk berbelanja. Yang berikutnya dapat merancang UX yang lebih user-friendly. Artinya di sini, interaksi konsumen melalui aplikasi, web application, ataupun website menjadi penentu tingkat penjualan produk. Kalau alurnya membingungkan, bisa jadi konversi yang dihasilkan kecil. Big data membantu Anda menyimpan riwayat belanja konsumen, bisa menganalisis data tersebut untuk membuat interaksi pada website lebih menyenangkan dengan mempelajari kualitas halaman tersebut, baik dari tampilan, kecepatan, hingga navigasinya. Tentunya, risiko manipulasi data juga dapat dihindari. Yaitu dengan besarnya data yang ada, Anda dapat mengidentifikasi pola data yang tidak wajar yang bisa merugikan bisnis. Jadi bisa di forecasting. Hal ini penting untuk bisa mencegah terjadinya manipulasi data karena semua data sudah tercatat dan dapat diakses secara mudah dan cepat. Nanning 2021. Selanjutnya, di sini ada artikel yang ditulis oleh Acer Indonesia di tahun 2021. Yang pertama, peran big data dalam bisnis. Perusahaan bisa menemukan insight baru tentang tren dan apa yang pelanggan inginkan pada suatu produk atau layanan, terlebih dalam hal pemasaran. Hal ini penting karena penggunaan big data mampu memberikan hasil yang akurat tentang berbagai penilaian pelanggan terhadap suatu produk. Apalagi aktivitas digital kini mendominasi agenda setiap orang atau organisasi. Yang berikutnya, big data pada masa pandemi dan masa depan. Ya, penggunaan big data juga berpengaruh terhadap cara perusahaan bertahan selama masa pandemi seperti saat ini. Lewat strategi marketing yang kini segalanya dilakukan secara digital, tentunya membuat waktu menjadi lebih efektif, bisa menghemat anggaran, dan mengurangi dampak terpapar virus COVID-19. Didukung pula dengan kebiasaan baru masyarakat yang melakukan sebagian aktivitasnya secara digital, seperti bertransaksi, berbelanja, bahkan mencari hiburan. Ada solusi yang ditawarkan oleh Acer di tahun 2018 melalui webinar yang mereka lakukan. Di sini menyambut tren big data, kabar baiknya Indonesia menjadi negara berikutnya di Asia Tenggara sesudah Malaysia dan Filipina yang memperkenalkan solusi teknologi Altos. Rangkaian solusi lengkap teknologi Altos meliputi ketersediaan untuk server, storage, data center modern, high performance computing, virtual desktop infrastructure, VDI, dan artificial intelligence atau AI platform. Solusi teknologi Altos BrandSphere menghadirkan manajemen AI untuk berbagai kebutuhan ragam bidang. Pemanfaatannya antara lain pemetaan genom, deteksi sel cancer, penerapan smart retail, dan keamanan data pada sektor finance. Dilanjutkan bahwa pemanfaatan big data untuk precision marketing juga itu dianalisis oleh Acer Indonesia. Pentingnya sebuah big data bukan terletak pada seberapa banyak data yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, namun bagaimana perusahaan Anda menggunakan informasi yang disediakan big data untuk menyesuaikan target marketing agar lebih efektif. Bahkan teknologi ini memungkinkan penghematan biaya untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Yang berikutnya,
Big Data dan Artificial Intelligence. Teknologi AI, Artificial Intelligence, Machine Learning, ML, dan Deep Learning, DL, adalah apa yang sering digunakan untuk memproses jenis data tersebut. Oleh karena itu, tak akan ada AI, ML, maupun DL tanpa Big Data. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada banyak perusahaan yang memanfaatkan AI dalam proses bisnisnya. Jadi, big data terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukanlah mustahil pekerjaan di masa depan menjadi lebih mudah. Tentunya tidak kalah menarik ketika kita menggunakan big data, maka ada beberapa tantangan, yaitu menurut Nanning 2021, yaitu sistem big data harus selalu diperbarui, kekurangan SDM ahli, yang ketiga pengelolaan yang cukup rumit atau complicated, kemudian yang keempat keamanan dan privasi data yang rentan. Dan ini adalah perkembangan Big Data atau disingkat dengan BD, dimulai dari yang pertama yaitu 1.0 tahun 94 sampai 2004, mengacu pada era teknologi web untuk menganalisis aktivitas online pengguna. Pemaknaan web dapat dibagi tiga, yaitu pemanfaatan web, struktur web, dan konten web. Berlanjut ke Big Data 2.0 2005 sampai 2014, mengacu pada perkembangan sosial media, di mana user web diizinkan untuk berinteraksi langsung dengan pemilik konten web. Bahkan user web dapat memberikan kontribusi data dan informasi untuk konten webnya. Lee 2017. Selanjutnya, di Big Data 3.0, IoT atau Internet of Technology Application yang menghasilkan data dalam bentuk image, audio, dan video. IoT application dapat meningkatkan analisis data dari sumber data yang sama. Ini kemudian disebut streaming analytics atau SA. Untuk Big Data 4.0 2017 sampai 2018, adanya perubahan pada manajemen industri yang ditekankan pada smart planning, application, and controlling. Semuanya mengarah pada efisiensi dan efektivitas. Yang berikutnya adalah Big Data 5.0, yaitu 2019 sampai sekarang. Hadir untuk mengintegrasikan peran IoT, Internet of Technology, dan peran manusia di dalam manajemen organisasi. Misi Revolusi 5.0 adalah menyeimbangkan antara peran manusia dan teknologi. Kehadiran Revolusi 5.0 lebih disebabkan untuk menjawab kesenjangan relasi manusia dan teknologi informasi. Pada intinya, 5.0 mendorong perkembangan teknologi informasi dan menekankan pada penguatan serta pengembangan keterampilan manusia sebagai support system industri teknologi informasi. Ya, ini adalah visual analysis, analisis visual dari dengan model melingkar, di mana dimulai dari data yang masuk, kemudian divisualisasi menjadi image, dan kemudian menimbulkan perception, kemudian diberikan nanti ada knowledge sebagai new insight, dan kemudian muncul nanti sebuah hipotesis yang berupa exploration and analysis, kemudian dilakukan analisis lebih dalam, baru dimunculkan specification, dan akhirnya divisualisasi kembali. Yang kedua, menurut Ward et al. 2010, ini adalah visual analysis model pipa. Jadi data mentah, raw data, melalui tahapan data flow transformation, masuk ke dalam data tables, baru dilakukan visual mappings menjadi visual structure, kemudian dilakukan view transformation, barulah divisualisasi. Ini adalah era big data secara keseluruhan. Jadi, di dalam era big data itu, data dapat diakses oleh siapapun dan untuk kepentingan apapun. Yang kedua, pendekatan big data pada kombinasi pendekatan deduktif dan induktif, di mana penggunaan kombinasi kedua pendekatan tersebut menjamin melahirkan pemahaman yang baik terhadap sebuah fenomena. Yang ketiga, karakteristik big data mengarah pada riset empirisme yang mengulas sejumlah bidang pada lingkup ilmu alam, makhluk hidup, teknik, dan fisika, di mana tradisi ini kemudian dikenal sebagai riset positivistik menurut Kitchen 2014. Riset positivistik yaitu paradigma penelitian yang mengukur korelasi dan hubungan antar variabel dalam lingkup fenomena sosial seperti ideologi, budaya, dan sistem kepercayaan. Dalam konteks big data, riset positivistik yang terkait dengan fenomena sosial adalah rangkaian proses ilmiah yang menggambarkan dan mengukur relasi antar variabel dari fenomena sosial dengan menggunakan statistical testing melalui penggunaan big data, khususnya big data analysis atau disingkat BDA. Untuk penelitian positivistik, big data menawarkan peluang dan tantangan
dalam menganalisis dan memvisualisasikan data secara interaktif, menghubungkan antar banyak variabel yang terkait dengan topik-topik. Selanjutnya, tentang data mining yang akan disampaikan oleh rekan saya, kepada Bapak Wildan, saya persilahkan. Terima kasih, Pak. Berikutnya, saya akan bahas mengenai data mining. Di sini kita perlu tahu sejarah dari data mining, di mana data mining itu muncul sekitar tahun 90-an. Data mining ini memang salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. Dan sampai sekarang orang masih memperdebatkan untuk menempatkan data mining di bidang ilmu mana. Karena data mining menyangkut database, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, statistik, dan sebagainya. Ada pihak yang berpendapat bahwa data mining itu tidak lebih dari machine learning atau analisa statistik yang berjalan di atas database. Namun pihak lain berpendapat bahwa database itu berperan penting di data mining karena data mining itu mengakses data. Kemudian definisi dari data mining ada beberapa pendapat di sini. Pertama, data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang tersembunyi di dalam database. Data mining merupakan proses semi-otomatik dan menggunakan teknik statistik, matematika, dan kecerdasan buatan, serta machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi pengetahuan potensial dan berguna yang bermanfaat yang tersimpan di dalam database besar. Itu menurut Urban et al. 2015. Berikutnya, data mining menurut Connolly dan Bex 2010 itu suatu proses ekstraksi atau penggalian data yang belum diketahui sebelumnya, namun dapat dipahami dan berguna dari database yang besar serta digunakan untuk membuat suatu keputusan bisnis yang sangat penting. Berikutnya, data mining menurut Segal et al. 2000 bisa disebut juga dengan data atau knowledge discovery atau menemukan pola tersembunyi pada data. Nah, data mining adalah proses dari menganalisa data dari perspektif yang berbeda dan menyimpulkannya ke dalam informasi yang berguna. Begitupun data mining menurut Han dan Campbell 2006 didefinisikan sebagai proses mengekstrak atau menambang pengetahuan yang dibutuhkan dari sejumlah data besar. Berikutnya di sini ada karakteristik data mining. Pertama, data mining berhubungan dengan penemuan sesuatu yang tersembunyi dan pola data tertentu yang tidak diketahui sebelumnya. Ada kedua, data mining biasa menggunakan data yang sangat besar. Biasanya data yang besar ini digunakan untuk membuat hasil lebih dipercaya. Ketiga, data mining berguna untuk membuat keputusan yang kritis, terutama dalam strategi atau definisi 4, juga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan di masa depan berdasarkan informasi yang diperoleh dari data masa lalu. Tergantung pada aplikasinya. Data bisa berupa data mahasiswa, data pasien, data nasabah, dan penjual. Berikutnya, fungsi data mining. Teknologi data mining berfungsi agar para data analis memeriksa data berskala besar untuk menemukan pola-pola di dalam sebuah data. Nah, hasil dari analis ini dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rumit perusahaan. Nah, dengan adanya teknologi data mining ini, para analis dapat masuk ke dalam berbagai data, menandai hal-hal yang penting, serta membuat data menjadi salah satu solusi untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, seperti dilihat juga pada gambar ya. Fungsi data mining juga ada dalam dunia kesehatan, di mana data mining telah digunakan untuk meningkatkan diagnosis dan pengobatan atau lebih mengerti perilaku dari pasien. Menurut Sandra tahun 2009. Kemudian data mining juga memiliki beberapa fungsionalitas, yaitu konsep atau class description, kedua characterization and discrimination, mining frequent pattern, association and correlation, classification and prediction, cluster analysis, outlier analysis, dan evaluation analysis. Nah, berikutnya
Banyak kasus dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa disadari itu bisa diselesaikan dengan data mining. Nah, di antaranya yang pertama, memprediksi harga saham dalam beberapa bulan ke depan berdasarkan performansi perusahaan dan data-data ekonomi. Yang kedua, memprediksi berapa jumlah mahasiswa baru di perguruan tinggi berdasarkan data pendaftar pada tahun-tahun sebelumnya. Berikutnya, memprediksi nilai indeks prestasi mahasiswa berdasarkan nilai IP setiap semester sebelumnya. Keempat, produk apa yang akan dibeli pelanggan secara bersamaan jika membeli produk di swalayan. Kelima, bagaimana mengetahui karakteristik nasabah yang kredit lancar atau macet dalam suatu perbankan atau finance. Keenam, mengelompokkan customer berdasarkan minat atau pola kebiasaan sehingga mempermudah menentukan target pemasaran. Nah, itu masih banyak lain-lainnya. Berikutnya, fase dari data mining yaitu yang pertama, define the problem, kedua, identify record data, ketiga, prepare and pre-process, keempat, model the data, kelima, train and test, keenam, verify and deploy. Yang lebih jelasnya kita bahas. Nah, di sini yang tadi 6 fase CRISP DM Cross Industry Standard Process for Data Mining menurut Laros 2006. Pertama adalah fase pemahaman bisnis atau basic understanding fase. Nah, penentuan tujuan proyek dan kebutuhan secara detail dalam lingkup bisnis atau unit penelitian secara keseluruhan. Menerjemahkan tujuan dan batasan menjadi formula dari permasalahan data mining, menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan. Fase kedua yaitu fase pemahaman data understanding phase. Itu pertama mengumpulkan data, menggunakan analisis penyelidikan data untuk mengenali lebih lanjut data dan pencarian pengetahuan awal. Kemudian mengevaluasi kualitas data. Jika diinginkan, pilih sebagian kecil kelompok data yang mungkin mengandung pola dari permasalahan. Fase ketiga itu fase pengolahan data preparation phase, di mana siapkan data dari data awal, kumpulan data yang akan digunakan untuk keseluruhan fase berikutnya, yaitu fase ini merupakan pekerjaan berat yang perlu dilaksanakan secara intensif. Kemudian pilih kasus dan variabel yang ingin dianalisis dan yang sesuai analisis yang akan dilakukan. Kemudian lakukan perubahan pada beberapa variabel jika dibutuhkan. Kemudian siapkan data awal sehingga siap untuk perangkat pemodelan. Fase berikutnya itu fase pemodelan, modeling fase, di mana pilih dan aplikasikan teknik pemodelan yang sesuai. Kemudian kalibrasi aturan model untuk mengoptimalkan hasil. Perlu diperhatikan bahwa beberapa teknik mungkin untuk digunakan pada permasalahan data mining yang sama. Kemudian jika diperlukan, proses dapat kembali ke fase pengolahan data untuk menjadikan data ke dalam bentuk yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan teknik data mining tertentu. Fase kelima itu fase evaluation fase, di mana mengevaluasi satu atau lebih model yang digunakan dalam fase pemodelan untuk mendapatkan kualitas dan efektivitas sebelum disebarkan untuk digunakan. Kemudian menetapkan apakah terdapat model yang memenuhi tujuan pada fase awal. Kemudian menentukan apakah terdapat permasalahan penting dari bisnis atau penelitian yang tidak tertangani dengan baik. Kemudian mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan hasil dari data mining. Fase ke-6 yaitu fase penyebaran, fase di mana menggunakan model yang dihasilkan, terbentuknya model tidak menandakan telah terselesaikannya proyek. Contoh sederhananya penyebaran yaitu pembuatan laporan. Contoh kompleks penyebaran yaitu penerapan proses data mining secara paralel pada departemen lain. Informasi lebih lanjutnya mengenai CRISP DM dapat dilihat di www.crisp.com. Berikutnya, data mining dibagi menjadi dua kategori utama menurut Standard Founders 2006, yaitu yang pertama prediktif dan kedua deskriptif. Di mana prediktif itu tujuan dari tugas prediktif adalah untuk memprediksi nilai dari atribut tertentu berdasarkan pada nilai atribut-atribut lain. Atribut yang diprediksi umumnya dikenal sebagai target atau variabel bebas, sedangkan atribut-atribut yang digunakan untuk membuat prediksi dikenal sebagai explanatory atau variabel bebas. Kemudian deskriptif. Tujuan dari tugas deskriptif adalah untuk menurunkan pola-pola
korelasi, tren, cluster, teritori, dan anomali yang meringkas hubungan yang pokok dalam data. Tugas data mining deskriptif seringkali merupakan penyelidikan dan seringkali memerlukan teknik post processing untuk validasi dan penjelasan hasil. Nah, berikutnya arsitektur data mining. Arsitektur data mining memiliki komponen-komponen utama menurut Han dan Campbell 2016. Yaitu pertama data warehouse, World Wide Web, atau tempat penyimpanan informasi lainnya. Nah, bisa berbentuk satu atau hanya database. Data warehouse, spreadsheet, ataupun tempat penyimpanan informasi lainnya, data cleaning. Data integration dan data selection dapat dijalankan pada data tersebut. Berikutnya, database dan data warehouse server. Komponen ini bertanggung jawab dalam pengambilan data yang relevan berdasarkan permintaan pengguna. Ketiga, knowledge base. Komponen ini merupakan domain knowledge yang digunakan untuk memandu pencarian atau mengevaluasi pola-pola yang dihasilkan. Pengetahuan tersebut meliputi hierarki konsep yang digunakan untuk menganalisasikan atribut atau nilai atribut ke dalam level abstraksi yang berbeda. Pengetahuan tersebut juga dapat berupa kepercayaan pengguna atau user belief yang dapat digunakan untuk mempertukarkan kemenarikan pola yang diperoleh. Keempat, data mining engine. Bagian ini merupakan komponen penting dalam arsitektur sistem data mining. Nah, komponen ini terdiri dari modul-modul fungsional seperti karakterisasi, asosiasi, klasifikasi, dan analisis cluster. Terakhir, graphical user interface atau GUI. Modul ini berkomunikasi dengan pengguna dan data mining. Melalui komponen ini, pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan query. Nah, berikutnya ada data science. Nah, next. Pengertian data science, yaitu data science merupakan ilmu pengetahuan multidisiplin yang secara khusus mempelajari data terutama yang sifatnya kuantitatif. Selain itu, data science dapat pula didefinisikan sebagai proses penggalian data sehingga dihasilkan produk data yang benar, atau dengan kata lain, data science merupakan sebuah proses untuk memproduksi pengetahuan data atau data insight untuk menghasilkan produk data yang benar. Data science memiliki terdiri dari 3 fase, yaitu desain data, pengumpulan data, dan analisis data. Data scientist merupakan seorang yang melakukan pengolahan data tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan. Hari 2020. Kemudian pengertian lainnya, data science dapat pula didefinisikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari teknik ekstraksi data sehingga bermakna dan logis. Dalam data science ini juga terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, yaitu penambangan data dan analisis data dengan menggunakan pengetahuan pada cabang ilmu matematika, statistik, dan teknologi informasi, pemrograman komputer, pengenalan pola, pembelajaran mesin. Definisi lain, data science start with data which can range from a simple array of a few numeric observation to a complex metric of million of observation with thousands of variables. Data science utilizes certain specialized computational method in order to discover meaningful and useful structure within a data set. The discipline of data science process and is closely associated with a number of related areas such as database systems, data engineering, visualization, data analysis, experimentation, and business intelligence atau BI. We can further define data science by investigating some of its key feature and motivation. Itu menurut Vijay Kota Bala Deshpande. Sementara itu, data scientist didefinisikan juga sebagai data scientist is simple a person who can write code in language like R, Python, Java, SQL, Hadoop, Big HTML, etc. For data storage, querying,
Summarization, visualization, efficiently and quickly on hardware, local machine, on database, on cloud, on server, and understand enough statistic to drive insight from data so business can make decision. Berikutnya, pembentuk data science menurut Stephen Zeringer RRA 2014. Bentuk data science dapat diilustrasikan dalam diagram yang berikut. Nah, berdasarkan gambar di samping dapat dijelaskan beberapa hal. Pertama, machine learning. Machine learning adalah cabang ilmu kecerdasan buatan artificial intelligence yang mempelajari bagaimana dapat memberikan kemampuan belajar pada sebuah mesin atau komputer, mini komputer dengan menggunakan algoritma tertentu. Kedua, traditional software merupakan cabang ilmu yang dihasilkan dari irisan cabang ilmu komputer dengan SME, subject matter expertise. SME sendiri merupakan pengetahuan yang digunakan untuk mengembangkan sistem yang dapat membantu proses bisnis pada sebuah instansi. Penerapan tradisional software ini telah digunakan hampir di seluruh instansi pemerintahan maupun swasta atau pada perusahaan, contohnya e-learning, online banking, point of sales. Ketiga, traditional research. Traditional research merupakan cabang ilmu yang diperoleh dari irisan pada ilmu matematika dan statistika. Dengan SME, traditional research telah dilakukan di berbagai baik di perusahaan, instansi, serta universitas. Model data science. Data science ini akan menemukan pola yang sebelumnya tidak diketahui dalam data dengan menggunakan pembelajaran mesin untuk menghasilkan model representatif. Dalam representatif model atau representatif akan memberikan gambaran hubungan antar variabel yang ada dalam dataset dengan data lain. Hal ini menjelaskan bagaimana satu atau lebih variabel dalam data terkait variabel lain. Dengan kata lain, data science juga merupakan proses membangun model representatif yang sesuai dengan data pengamatan. Model ini melayani dua tujuan. Di satu sisi, ia memprediksi output berdasarkan pada data input baru, serta model dapat digunakan untuk memahami hubungan antara variabel output dan semua variabel input. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk data science, sumber datanya yang biasa digunakan seperti berikut ini. Yang pertama itu adalah dari Kaggle. Jadi di Kaggle ini banyak ya, adalah sebuah situs untuk web untuk data science dan machine learning yang menyediakan sekitar 6.000 dataset untuk format CSV. Jadi orang yang ingin berkecimpung di data science bisa menggunakan data-data sheet yang ada di sini untuk mengolahnya. Kemudian ada dua ada UC Machine Learning Repository yang merupakan pusat dataset yang menyediakan dataset yang dapat diunduh secara gratis. Terdapat kurang lebih 400 dataset. Yang tiga, data.gov merupakan adalah pusat data terbuka milik pemerintah Amerika Serikat yang terdiri dari berbagai kategori, beberapa di antaranya itu pertanian, konsumen, ekosistem, pendidikan, energi, keuangan, dan sains. Next. Oke, ini data science task klasifikasi. Beberapa task dalam data science seperti berikut. Nah, pada gambar ada tiga. Yang pertama adalah pada task klasifikasi dan regresi digunakan untuk memprediksi variabel target berdasarkan pada variabel input. Prediksi yang dibuat ini didasarkan pada model umum yang dibangun dari dataset yang sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah deep learning yang merupakan artificial neural network yang bersifat sophisticated. Penerapannya telah banyak diterapkan untuk penyelesaian masalah klasifikasi dan regresi. Yang ketiga adalah clustering untuk pengelompokan yang merupakan proses identifikasi data yang dilakukan secara alami berdasarkan pada dataset yang tersedia. Clustering atau pengelompokan ini didasarkan pada algoritma pembelajaran yang bersifat unsupervised learning. Yang keempat adalah recommendation engines, merupakan mesin yang dibuat agar memiliki kemampuan memberikan rekomendasi kepada pengguna berdasarkan pada preferensi yang sempurna. Ini dari Vijay Kotubaladespet, Data Science Concept dan Practice. Next. Yang kelima, ada anomaly or outlier detection, yang merupakan kemampuan melakukan identifikasi pada titik-titik data di luar dataset yang secara signifikan memiliki sifat yang berbeda dengan dataset.
Keenam ada time series forecasting, yang merupakan sebuah proses untuk memprediksi sebuah nilai tertentu berdasarkan pada histori data masa lalu yang kemungkinan akan memberikan sebuah tren pola tertentu yang sifatnya didasarkan pada waktu. 7. Text mining, yang dikenal juga sebagai dengan analisis teks, yang merupakan proses mengubah data teks yang tidak terstruktur menjadi informasi yang bermakna yang dapat ditindaklanjuti. Kedelapan ada feature selection, yang merupakan sebuah proses untuk menyeleksi atribut dalam sebuah dataset sehingga diperoleh atribut-atribut yang sifatnya penting dan dapat memberikan ciri dari objek. Next. Nah, ini adalah gambaran skill data science yang harus dimiliki. Beberapa skill yang wajib dimiliki oleh seseorang data science tampak pada gambar berikut. Ya, di sana di gambar paling kiri ada understand multiple analytical function, jadi memahami ya fungsi-fungsi yang banyak. Kemudian strong knowledge of Python says, jadi ini kemampuan atau misalnya pengetahuan yang cukup bagus di dalam program-program kode-kode program. Di situ disebutkan ada Python, SAS, R, and Scala. Kemudian ability to work with unstructured data from various source like video and social media. Jadi kemampuannya untuk bekerja pada data-data yang tidak terstruktur. Kemudian hands-on experience in SQL database coding. Nah, hands-on ini jadi berarti dia dapat menghandle database yang biasanya dalam format SQL. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah beberapa hal-hal yang juga perlu dimiliki. Di situ ada irisan. Kalau IT skill berarti yang dia butuhkan data logistik, high performance computing, project execution. Kalau data science adalah analisis mana yang harus digunakan, data exploration, dan kreativitas. Kemudian kalau business skill berarti ask good question, kemudian good the constraint, dan sebagainya. Dan beberapa di irisannya. Next. Nah, ini adalah beberapa perangkat yang available atau yang ada pada data scientist. Yang pertama adalah data storage, ya contohnya MySQL, Oracle, SQL Server, Hybris, MongoDB, dan Redis. Yang kedua data query, seperti SQL, Python, Java, dan R. Kemudian data analisis seperti SAS, R, dan Python. Data visualization, JavaScript, R, and Python. Data mining, bisa pakai Clojure, R, atau Python juga. Untuk cloud ini biasanya cloud storage ya, bisa memakai Amazon AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud. Hadoop Big Data, seperti kita bisa pakai Spark, HDFS, BigHive, dan Scoop. Next. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi data science yang populer. Di situ ada real risk analytic, real time analytic, computer analytic, consumer data management, providing personalized service, fraud detection, algorithmic trading. Kemudian itu kalau dalam bidang keuangan. Kalau dalam bidang retail seperti customer segmentation, recommendation engine, optimizing price, fraud detection, dan customer sentiment analysis. Ini dikutip dari Himani Bansal. Next. Nah, ini aplikasi data science populer. Yang keempat di bidang bisnis itu ada business intelligence for smarter decision, multitasking, managing business, dan lainnya. Sedangkan untuk di healthcare di situ ada provide activities, drug discovery, genetics, medical imaging, dan sebagainya. Next. Ini aplikasi data science yang di pendidikan. Di sini social emotional skill, monitoring student requirement, innovating the curriculum, measuring the instructor performance. Untuk di perbankan seperti risk modeling, consumer segmentation, fraud detection, dan sebagainya. Masih dari sumber yang sama. Ini kalau dalam industri film, ya prevent movie failure, progress of film, generate more revenue, improve production, dan real-time streaming. Next. Nah, ini penerapan data science. Beberapa penerapan data science paling pertama itu di e-commerce.
E-commerce sudah semakin marak bermunculan dan tidak sedikit orang yang memilih berbelanja secara online melalui situs sejenis ini. Jika Anda masih merasa asing dengan nama e-commerce, situs ini biasanya dikenal dengan marketplace. Penjualan online yang terdapat pada e-commerce biasanya akan secara otomatis menyesuaikan etalasenya berdasarkan profil data pembeli, dengan mengubah tata letak halaman dan menyesuaikan produk yang dijualnya serta secara otomatis dan real time. Selain itu, beberapa toko online atau online shop juga menyesuaikan harga berdasarkan profil penghasilan konsumen atau bisa juga disebut dengan harga yang dipersonalisasi. Jadi dengan data-data konsumen, jadi penjual itu lebih menyesuaikan dengan para konsumennya. Ini seperti ini termasuk dalam salah satu aplikasi penerapan ilmu data science. Next. Kemudian juga digunakan dalam fraud detection. Fraud detection atau mendeteksi penipuan adalah bagian terpenting industri keuangan, sehingga data science dan AI, artificial intelligence, adalah kedua ilmu yang sering digunakan melakukan proses ini. Sebab kerusakan dan gangguan sekecil apapun itu dapat menyebabkan kerugian finansial bagi sebuah perusahaan tertentu. Dengan melakukan analisis prediksi real time, hal ini membantu dalam meningkatkan deteksi penipuan dan juga keamanan cyber. Fungsi data science lainnya dalam bidang fraud detection adalah dapat membantu untuk memblokir sesi atau akun jika terdapat aktivitas keuangan yang tidak normal atau yang mencurigakan. Next. Dynamic pricing. Penetapan harga dinamis pada umumnya digunakan oleh suatu perusahaan dengan menggunakan data untuk mensegmentasi pelanggan atau konsumen secara akurat. Sehingga setiap kelompok pelanggan atau konsumen ke depannya akan dapat ditawari produk dengan harga yang berbeda. Penawaran seperti ini didasari pada informasi yang dihasilkan oleh data science dari berbagai faktor lainnya. Penggunaan algoritma dynamic pricing pada suatu perusahaan biasanya memperhitungkan dari berbagai kategori, misalnya lead time, review property, dan fasilitas yang telah disediakan. Next. Nah, sekarang kita akan membahas tentang AI atau Artificial Intelligence. Sejarah AI berawal di tahun 1950 oleh seorang ilmuwan matematika Alan Turing dalam tulisannya berjudul Computing Machinery dan Intelligence, mengeluarkan pernyataan yang membangkitkan semangat pengembangan AI. Turing menyatakan bahwa jika manusia mampu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berdasarkan informasi dan tatanan yang tersedia, mengapa mesin tidak bisa melakukan hal yang sama? Nah, kemudian sebagai tindak lanjutnya, pada tahun 56, sekelompok pakar komputer, mereka berbagai disiplin ilmu berkumpul di Dartmouth College untuk membahas potensi komputer dalam rangka menirukan atau mensimulasikan kepandaian manusia. Beberapa ilmuwan yang terlibat adalah Al Newell, Herbert Simon, Marvin Minsky, Oliver Selfridge, dan John McCarthy. Sejak saat itu, para ahli mulai bekerja keras untuk membuat, mendiskusikan, merubah, dan mengembangkan sampai mencapai titik kemajuan yang penuh, mulai dari laboratorium sampai pelaksanaan nyata. Lanjutnya. Nah, berikut adalah beberapa sejarah AI di tahun 60-an. Nah, perkembangan AI yang pertama itu di NLP, Natural Language Processing, di mana yang pertama bernama Student, adalah model AI yang dibuat di LISP untuk menyelesaikan permasalahan aljabar. Student dianggap sebagai milestone awal dalam dunia AI. Kemudian di tahun 60 juga muncul sebuah program namanya Eliza, yaitu adalah sebuah chatbot yang dikenal. Jadi sebelum kita mengenal sekarang itu Siri, Alexa, dan sebagainya, Eliza ini adalah yang pertama. Di tahun 1972, di Jepang menciptakan Webbot 1, itu robot pintar yang mampu bergerak, melihat, serta berbicara. Di akhir abad milenium, pada tahun 1997, mesin Deep Blue yang dikeluarkan IBM untuk pertama kali dapat mengalahkan pemain catur kelas dunia, Garry Kasparov, yang menjadi berita besar pada perkembangan AI di masa itu. Pada tahun yang sama pula, Windows mengimplementasi penggunaan speech recognition software pada Dragon System yang diciptakan. Pada tahun 1998, AI berkontribusi pada permainan anak-anak Furby, di mana Furby adalah binatang robot mainan pertama yang diciptakan dan memperoleh banyak perhatian di kalangan orang tua. Pada tahun 1999, di sini juga Sony mengembangkan sebuah robot yang namanya Aibo, Artificial Intelligent Robot, yang ini berupa robot anjing yang mampu berinteraksi dengan dunia luar, baik itu pemiliknya, lingkungan sekitar, bahkan Aibo dengan lainnya jika bertemu. Perkembangan AI sangat pesat pada saat menutup abad 20 tersebut. Next. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian AI.
Definisinya, nah sebenarnya AI sendiri itu agak sulit didefinisikan. Kenapa? Karena mencakup bidang. Jadi ada bidang matematika, ilmu komputer, kemudian statistik dan sebagainya. Tapi beberapa ahli mencoba mendeskripsikan atau mendefinisikan AI menurut pendapatnya. Skalkov tahun 1990 mendefinisikan AI sebagai bidang studi yang berusaha menerangkan dan meniru perilaku cerdas dalam bentuk proses komputasi. Sedangkan Rich dan Knight pada 1991 mendefinisikan AI adalah studi tentang cara membuat komputer melakukan sesuatu yang sampai saat ini orang dapat melakukannya dengan baik. Kemudian Luger dan Stubblefield tahun 1993 mendefinisikan AI adalah cabang ilmu komputer yang berhubungan dengan otomasi perilaku yang cerdas. 4. Huck dan Keane tahun 1996 mendefinisikan AI sebagai bidang studi yang berhubungan dengan penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia dalam sebuah sistem teknologi informasi sehingga sistem tersebut dapat memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang biasa dilakukan oleh manusia. Terakhir, di Andreas Kaplan dan Michael Hendon mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk mempelajari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Nah, itu adalah beberapa pengertian AI menurut pendapat para ahli. Next. Nah, ini adalah cabang-cabang pada AI. Di makalah kami membahas ini lebih detail, tapi ketika presentasi kami bahas bagian umumnya saja. Yang pertama adalah sistem pakar atau expert system, di mana sistem pakar adalah suatu program komputer yang memperlihatkan derajat keahlian dalam pemecahan masalah di bidang tertentu sebanding dengan seorang pakar. Ini menurut Ignizo 1991. Keahlian sistem pakar dalam memecahkan suatu masalah diperoleh dengan cara merepresentasikan pengetahuan seseorang atau beberapa orang pakar dalam format tertentu dan menyimpannya dalam basis pengetahuan. Sistem pakar berbasis kaidah rule-based expert system adalah sistem pakar yang menggunakan kaidah untuk merepresentasikan pengetahuan di dalam basis pengetahuannya. Yang kedua adalah artificial neural network, jaringan saraf tiruan. Nah, ini merupakan salah satu sistem pemrosesan informasi yang didesain dengan menirukan cara kerja otak manusia dalam menyelesaikan suatu masalah dengan melakukan proses belajar melalui perubahan bobot sinapsisnya. Jaringan saraf tiruan mampu melakukan pengenalan kegiatan berbasis data masa lalu. Data masa lalu akan dipelajari oleh jaringan saraf tiruan sehingga mempunyai kemampuan memberikan keputusan terhadap data yang belum pernah dipelajari. Kemudian logika fuzzy. Logika fuzzy merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran antara benar atau salah. Adalah seorang Profesor Lotfi Azadeh, guru besar pada University of California, Berkeley, yang merupakan pencetus sekaligus yang memasarkan ide tentang mekanisme pengolahan atau manajemen ketidakpastian yang kemudian dikenal dengan logika fuzzy. Pertama kali dikembangkan lewat tulisannya tahun 95 tentang teori himpunan fuzzy. Yang keempat adalah NLP, Natural Language Program, adalah cabang dari Artificial Intelligence yang berhubungan dengan interaksi antara mesin dan manusia yang menggunakan bahasa natural. Next. Nah, itulah penjelasan singkat dari kami terkait tentang peranan dan apa big data, data mining, data science, dan artificial intelligence. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.